Podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas, gemas, gemas. Di episode kali ini, host keren kita Irwan Yudiana akan ngobrol seru bersama seorang ibu, pengusaha yang ulet, dan penggemar emas logam mulia. Siapakah gerangan tamu kita? Yuk kencangkan volume dan simak sambil ambil inspirasi emasnya. Halo, saya Irwan. Selamat datang di Podcast Gemas. Gemar Menabung Emas. Sahabat Gemas, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah seorang ibu, pengusaha juga, dan juga agen GMI. Kita sambut Ibu Dea. Halo. Halo, Ibu Dea, gimana kabarnya? Rumah gimana? Alhamdulillah baik ya, sehat, Bu Dea. sehat. Alhamdulillah. Jadi Bu Dea ini adalah seorang agen GMI dan juga pengusaha dari Bang Jerry. Pengusaha. Pengusaha Ya? Bang Jerry itu apa sih, Bu Dea? Bang Jerry itu apa sih sebetulnya? Bang Jerry itu sebetulnya singkatan Kang Irwan ya. Tapi yang otomatis jadi merek produk ibu. Bang Jerry itu bawang goreng jeung teri. Oh, Gitu oke. ceritanya. Iya. Dulu ketika pertama saya kenal sama Bu Dea tuh sempet Bang Jerry. Wah, mungkin nama suaminya. Iya sih. Ternyata memang bawang goreng jeung teri ya. Iya, Oke, betul. jadi ini nih produknya nih. Bang Iya. Jerry ini bawang goreng jeung teri. Sejak kapan, Bu? Ini Bang si Jerry. Abang ya. Aku panggilnya ini si Abang. Oh, panggilnya si Abang. Iya, soalnya banyak yang bilang itu kirain suaminya yang tadi katakan Irwan itu ya. Padahal ini nama dikasih sama anak-anak saya. Oh. Ini yang ngasih nama anak-anak saya. Iya. Karena memang kita mah orang Sunda, jadi Sunda banget. Iya. Bawang goreng jeung teri. Bang Jerry ini dimulai tahun 2014 awalnya. Oh, 2014 Ya, 2014 itu merintis Kang Irwan dari kecil banget ya. Kita mulai yang dari awal nggak suka bawang tuh. Aku tuh sebetulnya nggak suka bawang. Jadi dipikirkan gimana caranya supaya orang enak bisa makan bawang. Bawang. Oh. Ya kan kalau kata orang mah dulu kalau makan bawang tesin bau badan gitu Iya. Mitosnya kayak gitu. Iya, mitosnya kayak gitu. Jadi dipikirin ini enak kayaknya kalau misalkan ditambah teri gitu kan. Dicobain lah, udah masak, anak-anak suka. Bikin mulai dari 1 kilo, 2 kilo. Yang itu juga jualannya nggak cepet sebetulnya. Dulu teh hambatannya banyak banget lah untuk bisa jualan laku itu sulit banget. Karena ditawarin ke teman-teman juga nggak langsung mau dengan harga yang segitu katanya. Kalau bawang mah tuh semua orang juga bisa bikin. Iya kan? Tapi ternyata setelah dipikirin, oh itu mungkin pangsa pasarnya yang salah. Oh. Iya. Nah mulai berawal dari situ terus, tapi nggak berhenti Kang Irwan, nggak nyerah, udah biarin aja. Masukin ke toko-toko juga nggak masuk. Nggak mau toko juga, ngapain katanya jual bawang, mahal deh, cuma pakai toples gitu kan. Ya udahlah, nggak berhenti tapi nggak menyerah, biarin. Itu yang numpuk bawang ada di rumah dibagi-bagiin akhirnya. Bagi-bagiin aja. Nah mulai dari dibagi-bagiin itu kan orang jadi tahu rasanya kayak gimana. Iya. Mulai ada yang pesan satu, udah aja mulai kayak gitu. Oke. Mulai kayak gitu kan Iya. Irwan. Ini tips banget nih buat sahabat Gemas di rumah. Ternyata kebanyakan mungkin bisnis bisa dimulai dari yang kita sukai. Tapi justru Bang Jerry ini berawal dari yang tidak suka. Iya, betul. Akhirnya ingin menemukan satu solusi dan akhirnya diterima sama pasar ya. Intinya alhamdulillah terima sama pasar. Jadi kebayangkan semua bisnis itu bisa dimulai yang awalnya mungkin tidak suka. Iya, betul. Kita bisa akhirnya membuat suatu kreasi yang unik diterima sama pasar nih Bang Jerry ini. Buktinya sampai sekarang berarti udah 8 tahun ya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa, iya. Dulu 2014 sudah gabung GMI. Udah kalau nggak salah udah ya? gabung deh. Udah Iya. gabung GMI. Baru awal-awal tuh Kang Irwan. Yang waktu itu yang belum ada yang segram. Masih minimal yang 5 gram. 5 gram ya harisannya ya Bu ya. Oke, jadi ada keresahan justru menjadi potensi bisnis yang sangat tinggi ya. Ya. Oh ya, berarti 8 tahun nih produk Bang Jerry ini sudah bertahan di pasar. Bahkan kemarin sempat ngobrol juga udah masuk minimarket ya Bu ya. Betul. Sudah masuk minimarket dari UMKM ini. Oke, ada tips nggak kan kalau kita tahu ya, kalau Irwan tahu nyobain kalau ngirisin bawang itu bikin kita tuh nangis. ayo mata. Ya.
Pokoknya mengandung bawang dah. Mengandung bawang gitu ya. Kalau konten-konten sekarang tuh bikin nangis. Ada tips nggak buat sahabat gemas, Bu? Gimana caranya atau memang mengurangi gimana nih bikin bawang gitu supaya tidak nangis ngiris bawang bercucuran air mata gitu ya. Jadi intinya kalau dulu memang sekeluarga tuh ya, sebelum saya punya pegawai itu udah pernah dicobain mulai pakai kacamata renang. Tetap nyesek masuk ke hidung, tetap nangis. Pakai helm. Oh, itu udah pakai helm pernah? Malah ada fotonya Kang Irwan. Ada fotonya. Iya, itu semua pada pakai helm. Tetap nangis juga. Nah, setelah searching, itu pun searching ya. Karena kan kalau misalkan pengalaman sendiri mah udah dicobain ternyata tetap nangis. Oh, berarti kalau kupas bawang itu si yang atasnya itu, yang pangkalnya itu jangan dulu dipotong. Jadi bawahnya dulu. Jadi mulai dari siungnya yang bawah yang mancung itu diambil, nah baru kita potong atasnya. Jadi biar nggak terlalu nangis, atasnya pun jangan terlalu habis. Kalau habis kan nanti getahnya tuh keluar. Getahnya keluar ya. Itu yang bikin nangis. Oh, itu tuh tips, iya, tipsnya ya biar tidak terlalu berurai air mata. Iya, betul. Ngomong-ngomong sehari sekarang produksi udah berapa? Nggak banyak, paling seminggu 100 kilo. Boleh, nggak banyak katanya seminggu 100 kilo. Dan itu nangisnya kebayang dong kayak gimana. Jadi buat para produsen film kalau pengen artis-artis yang melo-melo kayaknya stafnya Bu Dea juga udah bisa bikin nangis. Oke, Bu Dea, selama menjalani bisnis ini kan pastilah ya sibuk sekali, aktif juga di UMKM. Kita pernah cek beberapa kali aktif juga di UMKM di Kabupaten Bandung ya, di Soreang. Gimana tuh cara ngebagi waktunya dengan kita untuk menjadi agen GMI dan juga produksi Bang Jerry? Jadi kalau produksi Bang Jerry alhamdulillah sekarang udah dibantu ya sama teman-teman di rumah. Jadi ceritanya sih ngikut teman-teman senior yang suka ngomong paribasa kieu Kang Irwan, bisnisnya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Keren banget. Nah, itu yang jadi motivasi buat saya. Kenapa enggak? Kalau misalkan ada teman-teman yang datang ke rumah mau nolong sebetulnya ya, bukan saya yang meminta tapi mereka yang meminta untuk bisa membantu di rumah, ya alhamdulillah dengan senang hati. Sok mangga kita kerjasama gitu bareng-bareng di rumah. Ada yang bagian motong, bagian ngegoreng, bagian ngemas. Jadi sayanya tinggal ngerjain yang lain-lainnya. Nah, kalau untuk jadi agen GMI ini sebetulnya tidak menyita waktu. Dan nggak menyita kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena itu mah beriringan Kang Irwan. Oh gitu. Jadi ceritanya gini, kalau lagi ada riungan nih sama UMKM atau ada kegiatan apa, nah di situ kesempatannya saya nyelipin aja gitu. Itu ada sih kata-kata GMI-nya. Selalu nyolek ibu-ibu. Tahu nggak kalau GMI teh apa? Biasa kan suka rumpi kalau emak-emak mah gitu ya. Ngerumpi aja udah gitu baru mereka teh apa sih GMI teh? Nanti lihat aja lah di status-status aku gitu. Bikin mereka penasaran dulu. Kalau misalkan diterangin langsung kan suka ada penolakan ya. Kalau orang mah jadi udah aja dibikin penasaran aja. Nanti kalau udah penasaran mah pada nanya sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya ringan banget ya kita cara buat nebarkan kebaikan memiliki logam mulia ya, Bu ya. Kita lagi ada kumpulan, kita cuma sering-sering dikit aja ya. Apalagi sekarang konten udah rutin nih, GMI share. Jadi nggak usah lagi produksi konten sendiri. Nggak usah repot. Tinggal share di status WA aja. Intinya orang udah jadi tertarik atau jadi penasaran, baru deh kita bisa menebarkan kebaikan punya logam mulia. Ya benar banget. Nebarin virus itu mah. Virus baik tapi. Iya. Oke, Bu Dea. Ya. Dulu kan 2014 membangun Bang Jerry nih bermulanya. Tapi ternyata sebelumnya sudah masuk ke GMI. Iya. Kenapa sih alasannya dulu pilih logam mulia dan gabung sama GMI? Awalnya mah kepo sama status temen. Status temen. Dia teh suka bikin statusnya ya, SW-nya teh si emasnya teh yang kiloan numpuk-numpuk. Waduh. Terus ada yang batangan juga, tapi dulu kan belum yang sekarang Kang Irwan. Masih yang pakai yang masih terpisah. Mulai nanya dari situ tuh teh apa. Terus sama teman ujuk-ujuk diterangkeun we nya biasa ibu-ibu mah kalau udah nanya teh nyamber gitu ya. Kayak bensin. Diterangin ini teh bisa arisan, bisa nyicil. Dulu kan ada Indigold ya. Iya, dulu Indigold. Nah, bisa jadi kita mampunya berapa bulan katanya gitu. Wah, enak pisan atuh.
ada kepengen gitu kan, kebetulan emang nggak begitu suka sama perhiasan yang dipakai. Nah, nyobain lah geningan, ringan cicilannya waktu itu masih berapa 250.000 ya kalau nggak salah mah, dari 5 gram itu teh. Alah mending murah gitu kan. 250.000 dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi tetap dulu juga bayar member kan Irwan. Bayar member sama bayar member, malahan nggak ada potongan. Nggak ada lagi-lagi nggak ada potongan waktu itu. Jadi tetap bayar member. Akhirnya ikut aja. Nah ikut baru beberapa bulan. Biasa gatel emak-emak. Ikut pasang-pasang juga kan di SW. Susah. Nggak gampang cari member. Tapi memang niatnya bukan membuat cari member. Buat investasi sendiri aja. Tapi ketika udah jalan emak-emak tetep. Jadi pokoknya mah kepo tetep kalau ketemu teman selalu diselipin itu si GMI. Da orang-orang kan dulu mah masih awam ya Kang Irwan. GMI teh naon, pasti takutnya teh takut yang nipu itu mah banyak kan investasi bodong atau kayak gimana. Emang Budia udah berapa lama katanya ikut, udah menang belum? Nah itu tantangannya di situ kan baru 5 bulan ya. Kalau misalkan arisan kan sampai 10 bulan baru kita di antara itulah ya. Kebetulan belum menang tuh. Belum menang. Aduh repot ya. Aku juga belum bisa buktiin kan. Nah setelah menang pertama, seneng banget. Biasa teman-teman dicolek Dharma Wanita dulu ya yang di ini, terus teman-teman tetangga sahabat gitu kan mulailah ada yang masuk satu bari mereka belum percaya 100% Kang Irwan itu teh, tapi dengan ya berjalan seiringnya waktu ya udah kerasa sama mereka juga manfaatnya investasi di GMI seperti apa. Akhirnya yang tadinya berawal dari cuma 5 gram naik 10 gram, naik 25, naik 50, naik 100 sampai mereka juga mempercayakan nyimpen di GMI. Akhirnya jadi banyak berkembang. Nah dari teman-teman juga kan akhirnya saya ngajakin lagi teman. Nah saya kasih tahu kalau misalkan ngajakin teman nanti ada bonus, aku bilang gitu. Masa katanya kan belum pada tahu juga tuh profitnya dari member teh apa kayak gitu-gitu belum tahu dulu. Setelah dikasih tahu baru mereka atuh kalau ada bonusnya saya juga mau ngajakin. Nah dari situ lah akhirnya beranak pinak dan sampai bercucu bercicit gitu kan. Nah gitu kan. Jadi dari tadi pemaparan Budia itu terlihat banget bahwa kita gabung komunitas itu penting ya Budia. Penting banget. Kita akhirnya jadi bisa bertukar info, akhirnya trust juga terbangun dengan dirinya. Mungkin juga sahabat Gemas juga yang sekarang mungkin sudah punya produk nih tapi belum tergabung UMKM. Budia bisa ceritain nggak sedikit gimana sih untungnya atau manfaatnya kita tergabung dengan UMKM di sebuah daerah gitu? Awalnya memang saya juga bukan UMKM bukan, tapi karena keinginan ya dan rasa kepo gitu. Waktu dulu itu masih jarang Kang Irwan, UMKM itu masih sedikit. Kita pergi ke dinas untuk cari tahu supaya jadi UMKM itu seperti apa, yang akhirnya dinas sekarang lagi gencar-gencarnya tuh nolong UMKM. Kita pengen punya legalitas, mulai dari halal, PIRT, hakinya kan, sampai fasilitas pelatihan lain-lainnya, ada CCPOB, ada HCCP dan segala macam itu untuk membangun UMKM sampai segitunya pemerintah gitu kan. Kenapa enggak kita misalkan kalau pengen tumbuh berkembang ya deketilah pemerintah. Pemerintah juga kan nggak bisa bekerja sendiri. Akhirnya mereka membangun beberapa komunitas. Bisa masuk komunitas itu. Jadi kalau misalkan udah masuk ke komunitas, nanti kan dari pemerintah itu ada fasilitas. Mangga yang belum misalkan, silakan daftar melalui pemerintahnya langsung datang, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada komunitas, mangga difasilitasi melalui komunitasnya. Jadi tetap kerjasama sama pemerintah. Sip banget ya. Jadi memang kalau kita lihat kemasannya nih, kalau sahabat Gemas yang nonton YouTube nih, kemasannya tuh kece banget, terus modern banget ya, Budia ya. Kece badai pokoknya. Jadi kece banget. Pasti ini hasil dari Budia gabung dengan UMKM ya, akhirnya saling bertukar informasi. Bahkan ada satu banget yang saya highlight dan biasanya produk-produk UMKM nggak mencantumkannya itu informasi nilai gizi. Ini nih Bang Jerry ini ada nih di belakangnya nih detail informasi nilai gizinya gitu seperti ini. Kalau yang nonton YouTube nih, ini jarang banget ya, kalau kebetulan kan saya juga orang Cimahi.
Orang Waduh. Cimahi pasti keripik ya. Mohon. Di keripik tuh nggak ada yang kemasannya seperti ini dan nerapin informasi nilai gizi. Ini udah keren banget gitu. Jadi ini siap go internasional sebetulnya karena dia udah packagingnya untuk ini udah komplit banget. Oke. Udah balik lagi ke investasi logam mulia. Selama mulai investasi mungkin lebih dari 8 tahun berarti ya. Mulai dari harga logam mulia 250.000. Arisannya berarti 2.500.000 ya. Yang 5 gram itu sekarang 5 gram udah hampir 5 juta atau 4, sekian. Manfaat apa aja sih yang Bude rasakan selama mengikuti komunitas ini, memulai investasi logam mulia? Kang, saya tuh dari logam mulia tuh udah bisa bikin buat usaha, bisa sekolah atau apa aja nih kira-kira. Jadi emang nabungnya nggak gampang ya, menyisihkan uang 250.000 juga dulu kayaknya sulit gitu kan. Karena hasil dari bawang juga nggak seberapa Kang Irwan. Oh gitu. Nggak seberapa, udah belum banyak dulu mah. Jadi maksain banget itu teh. Kebetulan anak-anak belum besar. Jadi masih bisalah menyisihkan. Dikumpulin, pingin sampai 25 gram. Ketika kita butuh modal juga tinggal jual. Ke sini ke GMI gampang, nggak usah nyari-nyari susah ya pinjaman gitu kan kemana-mana. Ya udah jual aja itu buat nambahin modalnya. Karena kan permintaan pasar banyak, modalnya nggak ada, dari mana? Oh iya lupa punya GMI, dijual aja lagi ke GMI-nya gampang, potongannya juga murah kan? Murah ya. Iya. Belum lagi harganya juga ada. Bersaing, pokoknya malah GMI mah top, pokoknya mah. Oke, jadi kita udah tahu banget bahwa dengan investasi logam mulia juga selain bisa memenuhi tujuan investasi juga ternyata bisa juga buat modal usaha ya. Iya. Sebagai pengaman modal usaha kita, jadi kita nggak usah pinjaman tuh ya, membuka pinjaman. Tapi kalau kita dari awal sudah nabung, sekiranya kita udah punya tujuan nih. Kalau sahabat Gemas mungkin silakan tentukan tujuannya dulu. Pengen apa nih? Misalnya saya ingin mungkin sekolahin anak. Kita bisa dari awal tuh nyiapin buat dana pendidikannya. Iya, betul. Bener ya, Bu. Bener banget. Iya. Oke. Ada pesan nggak, Bu Dia, untuk para perempuan yang sedang menjadi pengusaha atau mungkin lagi merintis juga nih, sahabat Gemas di rumah yang lagi dengerin atau lagi nonton YouTube-nya GMI Club, ada pesan nggak? Harus seperti apa sih kita sebagai pengusaha itu? Intinya mah jangan lupa menyisihkan lah ya. Selain sedekah, investasi itu perlu banget, penting. Karena kan kita juga nggak mungkin usaha teh di situ terus, stuck di situ terus. Kita itu ingin meningkat usaha. Dengan cara apa? Misalkan alatnya pingin modern ya, biar produksinya lebih banyak atau gimana. Kalau menyisihkan dari awal, ikut investasi di sini, ikut arisannya, nanti otomatis kan dapat tuh emasnya. Kita pengen beli alat, misalkan seharga ini, kita kan bisa ikut di situ. Nggak repot gitu kan Irwan, iya. Kan lebih mudah lah kata aku mah gitu, lebih mudah dan nggak susah. Betul banget. Apalagi sekarang arisan sudah mulai dari 1 gram 100.000 aja ya. Eta. Masa kita nggak bisa nyisihin 100.000 itu sama dengan kalau jajan bakso sekarang 4 mangkok. 4 mangkok ya. 4 mangkok lah. Ngurangin 4 mangkok ya. 4 mangkok gitu. Kayaknya nggak usah banget, tapi kita juga bisa nyisihin dan buat modal usaha atau modal kerja juga bisa banget. Bisa banget. Oke. Bu Dea, kita itu memang setiap tamu yang datang di kita itu kita pasti akan namanya sajikan rapid question. Oke. Ada pertanyaan nanti yang Irwan sebutkan, Bu Dea tinggal pilih dan sebutkan alasannya. Siap. Siap ya? Ya. Ini pertanyaan pertama adalah pilih bau bawang atau nangis karena bawang. Ini karena sesuai nih dengan produknya. Nah lo. Padahal tadi yang nangis-nangis katanya sampai pakai helm ya. Iya, sampai pakai helm. Intinya nangis nggak mau. Bau bawang juga nggak mau. Tapi maunya enak makan bawang. Baunya enak ya. Enak. Gimana kita yang tadinya nggak suka bawang, kebayang jadi suka sama bawang karena produknya Bang Jerry nih gitu. Banyak anak-anak juga yang seneng Kang Irwan. Ya. Pernah ada ibu-ibu tuh sengaja datang nyariin. Pengen produknya ini pengen yang ini karena udah dikasih bawang-bawang yang lain nggak mau. Sampai saya rekam itu ada. Ya, okay. Variannya ada apa aja nih? Ini variannya ada original ya, pedas biasa dengan pedas daun jeruk. Ada pedas daun jeruk juga, jadi wangi ya dari daun jeruknya. Udah pasti ya, gurih banget nih. Pasti mantap.
Saya udah nyobain dan memang bisa habis kurang banyak ya nasi. kurang banyak. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Ya. Pilih liburan ke luar negeri atau dalam negeri? Kalau buat aku mah dalam negeri juga belum ke ini semua, Kang Irwan. Boro-boro ke luar negeri ya. Okay. Tapi dengar-dengar kemarin ada program itu tuh Travel Gold ya. Yang ada kemana? Ke Turki, ke ke Thailand, Turki. sama ke Labuan Bajo. Aduh, menggiurkan. Menggiurkan sekali. Pengen banget ikut. Pengen, ya? Tapi sekarang nih, kebetulan ibu kan lagi nyekolahin anak. Oh. Jadi si LM-nya itu kemarin dijual dulu buat biaya sekolah anak gitu. Liburannya nanti dulu. Sip, yang penting fokus pendidikan anak dulu ya, Bu Ya, ya. betul. Mantap, Itu ya. tetaplah pakai GMI. Pakai LM tetap bayar sekolahnya. Siap, betul banget. Jadi intinya ya, kalaupun memang ingin jalan-jalan bisa pakai logam mulia, tapi kalau memang intinya pengen buat pendidikan anak, pasti itu nomor satu dulu ya, Bu Ida ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pilih shopping atau kulineran. Wah. Waduh, ini mah repot soalnya itu mah selain shopping pasti kita kulineran. Habis shopping kulineran biasanya. Udah shopping kan lapar kan ya. Pasti itu dua-duanya. Pasti itu dua-duanya ya. Bener. Aduh, mantap banget. Satu lagi. Pilih masak atau makan? Kalau aku mah seneng masak. Seneng masak ya? Ya. Oh, terbukti nih dengan produknya nih. Jadi nggak usah repot. Justru ini mengatasi solusi sahabat gemas yang malas masak ya. Betul yang malas masak. Yang ini mah jadi praktis. Tinggal ditabur aja di nasi anget. Udah deh. Beneran ini enak banget. Yang mertua lewat nggak ketahuan. Saking enak. Kalau orang sudah mah ngelimen. Oke, Bu Dea, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bang Jerinya sukses terus. Amin. Sekarang udah merambah ke minimarket nasional, mudah-mudahan bisa go internasional ya. Amin. Oke, sekian podcast kali ini. Saya Irwan dan Bu Dea. Terima kasih banyak dan nantikan episode podcast Gemas selanjutnya. Gemas, gemar, menabung emas. Gemas. Nantikan episode berikutnya ya. Podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas, gemas, gemas.